tak jauh dari tubuh Khatulistiwa. Ikat kepala sederhana dan 3 helai bulu burung enggang menghias rambut panjangnya yang legam. Tidak dipedulikannya cuaca panas dan kerumunan orang yang menonton. Dia hanyut dalam alunan sape yang dipetiknya. Entah lagu apa yang dimainkan, tapi nadanya terdengar mendayu pilu. Irama khas suku Dayak membius seperti menyampaikan rasa sedih pada semesta. Setitik air mata luruh dari sudut matanya yang berbulu lentik sebelum mengakhiri permainan yang begitu menghanyutkan. Gemuruh tepuk tangan penonton terdengar. Mata indah itu mengerjap dan kembali menatap kosong. "Franz, bantu aku cari Serapina," Amai memohon padaku pada malam itu 2 tahun yang lalu. Kami berdua duduk di tepi Danau Semenduk, sebuah danau di pedalaman Kabupaten Sanggau. Awalnya kami hanya berbincang tentang danau luas kebanggaan masyarakat asli Dayak di desanya yang kini dangkal. Hampir penuh dengan limbah cucian tambang bauksit. Juga bicara tentang ikan yang semakin sulit didapat dan kerusakan alam yang parah akibat pengelolaan tambang bauksit yang tidak sesuai aturan. "Kau kan wartawan, tentu bisa bantu aku." Amai menghisap rokoknya dalam-dalam. "Dia sudah pergi hampir setahun. Katanya kerja, entah kerja apa. Dia bilang banyak pekerjaan di kota Khatulistiwa sana." "Aku tak setuju, tapi dia tetap pergi." Amai melanjutkan lagi bicaranya. Mata lelaki yang masih terlihat kekar di usianya yang sudah hampir kepala 5 itu mulai berkaca-kaca. Amai memang lelaki Dayak yang baik. Dia salah satu penduduk desa yang selalu ramah padaku, membantu apapun yang dia bisa, memberi informasi dan menjamu dengan segala kesederhanaan di rumahnya yang jauh dari layak. Amai sering bercerita tentang Serapina, putri satu-satunya yang sangat dia sayangi. Mendiang istrinya pergi saat Serapina berumur 5 tahun. Serapina yang sudah beranjak remaja sangat rajin bantu Amai memenuhi kebutuhan hanya dengan mengandalkan alam. Dia mencari ikan di danau, mencari ubi dan hasil hutan, serta sesekali menoreh getah karet. Namun harga karet yang menurun dan kondisi danau yang tidak bisa lagi dijadikan mata pencaharian membuat Serapina menyerah. Kemiskinan terlalu mencetik jiwanya yang masih muda. Dia suka memetik sape, kata Amai sore itu saat kami sedang berdiri di tepi Sungai Subah, memperhatikan kapal ponton yang lewat membawa bauksit. Ponton berkapasitas mungkin di atas 4.000 ton itu sudah biasa hilir mudik di atas sungai. Ini air sungai andalan masyarakat yang dulunya indah sudah berwarna coklat pekat. Bukan saja karena aktivitas pertambangan, juga karena limbah perkebunan sawit yang sudah merambah sampai ke sini. Aku yang ajarkan dia, Franz. Walau ada petua leluhur kalau perempuan tak boleh main sape. Tapi ku abaikan. Siapa yang bisa nolak maunya Serapina? Gadis cantik bermata enggang kesayangan. Kini senyum terukir di bibir Amai yang mulai menghitam. Lelaki itu menghisap rokok di samsu yang kuberikan dalam-dalam. Sepertinya nikmat sekali. Mungkin sudah bosan dengan rokok lintingan yang biasa dia hisap. Kami biasa main sape di Bukit Sato dekat Pedagi. Di sana tempat kesukaan Serapina. Suasana yang sunyi dan dekat dengan alam membuatnya betah. Kalau kau dengar petikan sapenya, kau pasti terhanyut, Franz. Aku dia merinding. Rimba macam ikut bersenandung bersamanya. Amai bercerita dengan rasa bangga yang tersirat kedua matanya. Masih kubayangkan pandangan pada ponton yang semakin jauh menyusuri Sungai Subah yang coklat. Aku seperti sudah mengenal Serapina jauh sebelum mengenalmu, Pak Tua. Padahal belum pernah jumpa dengannya. Amai tertawa terkekeh. Tawanya terdengar getir saat terbawa angin yang bertiup di tepian sungai. Kau pasti mengenalinya saat pertama melihatnya, Franz. Jubata memberinya kecantikan yang khas. Aku bisa lihat kalau kau itu bujang tua yang baik, punya hati nurani. Bahkan jangan-jangan kau akan jatuh cinta padanya nanti. Amai terkekeh lagi. Kali ini disertai batuk-batuk kecil yang sedikit mengganggunya. Aku hanya tersenyum. Memang usiaku sudah hampir 28. Dibilang pemuda tentu saja tidak pantas.
tuntas. Tugasku sebagai jurnalis membuatku lupa urusan menikah. Biarlah Pak Tua ini memanggilku bujang tua, tak masalah. Akhir-akhir ini firasat buruk selalu datang padaku. Tidak lama Serapina pergi. Uma semakin sering datang di mimpiku. Dia ngomel dan marah padaku. Aku ingin menyusul Serapina ke kota Katulistiwa yang katanya panas tapi banyak hiburan itu. Tapi aku tak bisa, Franz. Aku harus menjaga pedagi dari perusahaan tambang yang katanya mengantongi izin sialan dari bupati. Mereka tak peduli kalau pedagi bukan saja makam leluhur, tapi juga tempat pemujaan kepada Jubata yang kami jaga sepenuh hati. Di sana banyak pohon-pohon besar milik Jubata, tempat alam, menyimpan air dan menjaga rumah kami dari banjir. Amai berhenti, menarik napas panjang dan mengisap lagi rokoknya. Selalu pembicaraan tentang alam dan Serapina membuatnya berkaca-kaca. Kami meneruskan pembicaraan sambil menuju pulang menggunakan motor tua yang dipinjamkan kepala desa selama aku di sini. Kami sengaja melewati Bukit Sato yang masih berdiri tegar menyimpan timbunnya rimba kebanggaan desa ini. Kudengar ekskavator sudah disiapkan. Tak lama lagi bukit itu akan dihancurkan. Ketua adat sudah menyiapkan mando sebagai peringatan. Tapi mereka tak peduli. Kau tahu, Franz, aku dan sukuku tak akan tinggal diam. Akan kami pertahankan sampai titik darah penghabisan, sabnya gerak. Aku hanya diam. Bunyi mesin motor tua dan bunyi ban yang beradu dengan batu-batu di jalan tanah seolah menghantarkan pikiran kami pada kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Baru berada seminggu di sini sudah membuatku jatuh cinta pada alam desa ini. Rasa marah dan sedih sudah bisa kurasakan. Menyaksikan kerusakan yang kini sudah mulai terlihat. Bagaimana lagi dengan perasaan Amai dan sukunya yang berusaha menjaga alam dengan kearifan lokal warisan leluhur turun-temurun. Sudah 2 bulan aku meninggalkan kampung Amai. Kampung Dayak di pedalaman Kalbar yang hampir rusak karena industri ekstraktif. Hampir melupakan semua cerita karena kesibukan di kantor pusat yang tak pernah berhenti bergerak. Hingga akhirnya sebuah surat usul kuterima dari Tobi, pemuda Dayak dari desa Semenduk yang menyusulku ke kantor. Ini titipan surat dari Amai untuk Bapak Fran di kantor berita, itu yang disampaikan Tobi padaku. Lembar rusuh itu berisi beberapa potong kalimat yang membuatku tertegun lama. Firasat buruk itu benar, Franz. Jubata ingin aku tetap di sini. Tolong cari Serapina seperti janjimu padaku. Sampaikan padanya opak menyayanginya. Tobi bilang, Amai terkena peluru nyasar saat mereka nekat menghalangi ekskavator yang akan mengeruk Bukit Sato. Amai sempat dirawat beberapa hari, tapi umurnya tak lama. Namun pengorbanan Amai tidak sia-sia. Kegiatan pengerukan dihentikan dan Pedagi selamat walau hanya tersisa sebagian kecil pepohonan di sekitarnya. Genting sape mengalun merdu, mengantarkan sunyi dan pilu yang menembus daun-daun. Hatiku bergetar tiba-tiba. Pedagi sudah hampir di depan mata, tapi siapa yang bermain sape seindah ini? Di antara pepohonan besar yang tidak lagi sebanyak dulu, kurasakan langkah menyusuri tempat yang dulu dibela Amai mati-matian. Bahkan hingga